Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo. Hari ini saya ada di kebun saya, yaitu di kebun nilam. Kemarin kita sudah melakukan penanaman di lokasi saya, yang lokasinya tidak terlalu jauh berhadapan dengan lokasi sawit saya. Ada kurang lebih luasan sekitar setengah hektar di depan kebun saya, dan saya manfaatkan untuk ditanami nilam. Nah, hari ini sore ini saya lagi bersama teman saya, lagi tengok tanaman yang 15 hari kemarin kita sudah tanam dan kita sudah lakukan buka tutup dari tanaman nilam itu sendiri. Nah, sedikit saya sampaikan kepada teman-teman sahabat petani semua bahwa di daerah saya, tepatnya di Kabupaten Banggai, saya ada di Kecamatan Moilong. Di dataran kami, di wilayah kami, saat ini lagi tren, ya, bahasa kerennya tren, untuk menanam nilam gitu. Jadi banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk memanfaatkan lokasi perkebunan mereka untuk ditanami nilam, karena dari hasil tanaman nilam ini sangat menjanjikan gitu, sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan tanaman nilam ini supaya tertanam di lokasinya mereka gitu. Nah, mungkin bisa dilihat tanaman saya yang tidak luas ini. Ini adalah tanaman saya yang sudah kami buka penutupnya. Ini kami lakukan penutupan selama kurang lebih 15 hari. Dan kemarin dulu kami buka penutupnya, dan seperti ini hasilnya. Alhamdulillah dia sehat, segar. Kalau pada saat pembukaan tutup dia sedikit layu, ya, karena dia masih belum mendapatkan udara. Nah, ketika sudah dibuka dan terkena embun dan air hujan, dia segar kembali seperti ini. Ya. Nah, di lokasi saya ini, kita bisa lihat yang luasannya kurang lebih setengah hektar ini, saya sudah menanam tanaman ini kurang lebih sebanyak 9.000 bibit sudah kami tanam. Dan ini penanaman ketiga, belum kami lakukan pembukaan tutupnya. Dan di ujung sana ini 3 hari yang lalu kami lakukan penanaman. Kami juga belum buka penutupnya. Nanti kalau sudah sekitar 2 minggu kami akan lakukan pembukaan penutupnya gitu. Nah, di sebelah tanaman yang tertutup masih belum tertanam, rencananya kita akan menanam sebanyak 5.000 bibit lagi. Jadi dia kenapa banyak bibit yang dibutuhkan, karena saya melakukan penanaman dengan jarak 40 kali 50, sehingga dalam setengah hektar dia membutuhkan banyak bibit. Beda dengan penanaman yang jarak tanamnya 50 kali 100 cm. Ya. Nah, ini
teman saya sedang melakukan buka penutup. Nah, tanaman nilam ini juga sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Karena dia butuh dilakukan penutupan ya. Karena kalau misalnya tanaman nilam ini tidak ditutup, maka proses pertumbuhannya berbeda dengan tanaman yang tidak ditutup gitu. Nah, sehingga proses penutupan ini juga sangat penting, apalagi kalau misalnya pada saat penanamannya itu di musim panas gitu. Nah, kebetulan di wilayah saya cuaca di bulan ini sedang hujan lebat ya, sehingga proses penutupannya sebenarnya sih nggak sampai 15 hari bisa dilakukan pembukaan, tetapi kami lakukan pembukaan nanti sudah 15 hari gitu. Nah, ini kita masih belum lakukan pembukaan, coba kita lihat ya. Jadi bisa dilihat teman-teman ya, dia terlihat segar seperti ini kalau dia dilakukan penutupan, berbeda dengan tanaman yang tidak dilakukan penutupan. Coba kita bisa bandingkan, karena kemarin kita juga ngetes ada beberapa tanaman yang kita tidak lakukan penutupan. Dia hidup tetapi daunnya dia agak menguning, tidak seperti tanaman yang ditutup. Nah, ini dia. Jadi dia kalau tidak ditutup dia seperti ini, daunnya dia menguning seperti terbakar karena dia kena sinar matahari, sehingga tidak terjadi penguapan, makanya dia daunnya seperti terbakar begitu ya, menguning ya. Ini ada beberapa yang kita tidak lakukan penutupan ya, seperti ini dia. Nah, seperti ini dia kalau tidak dilakukan penutupan, berbeda dengan yang dilakukan penutupan ya gitu. Nah, ini teman saya sedang cross check. Kenapa, Ri? Bakar dia? Kalau di kayaknya semut banyak yang busuk ya, lambat mau buka juga busuk. Itu akarnya sampai di ini? Oh, itu Dia mesti ditutup itu. stand tidur saja dia tuh. Ini akar Oh, itu semua tak tidur itu. Iya. Nah, coba tambun lagi supaya akarnya. Itu deh, tanah banyak deh. Ini kemarin bekas cangkulan belum tak tanam ya. Sebagian lo dibuka begini yang sudah busuk sekali tuh. Jadi telur apa semut dengan anak-anaknya semut Di dalam. iya. Kalau kelamaan berbuka ya. Tapi sebagian besar sehat semua tuh. Oh, ini yang kamu buka. Iya. Yang kamu tidak pindah DP penutup. Nah, ini dia tanaman yang ditutup. Dia terlihat segar, berbeda dengan yang tidak ditutup tadi. Jadi teman-teman semua bisa kita sharing, diskusi, kita coba lakukan perbandingan ya, tanaman di wilayah teman-teman semua seperti apa proses pertumbuhannya dibandingkan dengan kami di wilayah timur di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Banggai.
kalau dia mengacu di harga, kenapa masyarakat kemudian terpikat ya dengan tanaman nilam ini? Kalau di daerah kami saat ini harga minyak atsiri itu mencapai 670 ya kemarin. Yang di bulan kemarin informasi terakhir itu 570. Nah, tetapi baru-baru ini ada yang sudah melakukan proses penyulingan. Harga minyak atsiri 1 kilonya mencapai 670. Nah, kalau pengalaman dari petani nilam yang sudah berpengalaman ya, sempat saya juga ajak diskusi, ngobrol bareng. Beliau menyampaikan dalam tanaman 1 hektar itu kotornya dia mampu menghasilkan 75 juta. Jadi hitungan kotornya dia 75 juta. Kalau kita mau akumulasi keuntungan bersihnya ya sekitar 50 jutaan lah. Itu di harga minyak nilam 500.000. Nah, kalau misalnya saat ini sudah 670 berarti jelas dalam luasan 1 hektar tentu keuntungan dari menanam nilam ini bisa kita kalkulasi berapa hasil yang diperoleh gitu. Nah, seperti ini tanamannya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya resep ya, punya metode, punya cara yang belum kami lakukan, bisa kita diskusikan di lewat kolom komentar, karena perlu juga kita sharing, mendiskusikan soal tanaman nilam ini, bagaimana supaya proses pertumbuhannya lebih cepat, kemudian hasil minyak yang diperoleh pH-nya juga bagus gitu. Ya, jadi masih banyak lokasinya yang belum ditanam. Nah, rencananya sih besok kita akan lakukan penanaman kembali, karena tadi kita sudah mengambil bibit yang kita sudah pesan 2 hari yang lalu. Itu sekitar 2000 bibit. Besok akan kita lanjutkan kembali proses penanaman kita di lokasi yang belum tertanam. Jadi mungkin sekian teman-teman semua. Nanti kita bisa lakukan sharing, diskusi persoalan tanaman nilam, bagaimana perbandingan di daerah teman-teman semua dengan di daerah kami. Jika memang ngobrol soal harga minyak nilam itu perbandingannya jauh, mungkin bisa kita sharing, bisa diskusi. Siapa tahu ya kita bisa lakukan kerjasama atau bermitra untuk proses pemasaran dari minyak atsiri tanaman nilam itu sendiri. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mampir di channel saya, dan tetap ikuti video-video kami, dan kita bisa melakukan diskusi bersama untuk bagaimana usaha dari kita semua mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat dan jangan putus asa. Salam petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.